yang tidak tepat, dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita, sebagaimana perjuangan kita sejak pra-kemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat pondasi demokrasi, memperkuat pondasi keadilan di dalam negara kita. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi, tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Lebih jelas, bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut Sharbich dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir. Ketiga jenis malpraktek tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada 3 tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya. Tahap pertama melalui wacana jabatan Presiden selama 3 periode dengan berbagai instrumen. Lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak. Selanjutnya Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tahapan kedua ini pun gagal, yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga. Tahap ini sudah dan sedang dijalankan. Malpraktek Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu, dimulai dari ketidaknetralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk Ketua Panitia Seleksi Komisioner dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu, seorang anggota staf kantor staf Presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Akibatnya, proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan. Konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka. Dalam dunia politik yang penuh intrik, setiap langkah dan keputusan memiliki konsekuensi yang mendalam.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berada di tengah badai kontroversi, dengan tuduhan dan gugatan yang dilontarkan oleh rival mereka. Namun, di balik gugatan dan kontroversi tersebut, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik Indonesia? Ikuti kisah ini untuk menemukan jawabannya. KPU telah memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, mengenai ketidakmemenuhan syarat dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. KPU menegaskan bahwa proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengacara KPU, Hifzil Alim, menyatakan bahwa tidak ada laporan dari Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas pemilu mengenai proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dalam persidangan ini, KPU berada di posisi sebagai pihak yang dituntut, bahwa proses pendaftaran calon presiden calon wakil presiden pemilu 2024 juga diawasi Bawaslu, dan tidak ada catatan yang dilayangkan Bawaslu berkaitan saran perbaikan tata cara mekanisme terhadap Capres-Cawapres. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran Capres-Cawapres sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kata Hifzil dalam sidang sengketa Pilpres, Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Maret 2025. Dia menyatakan bahwa seharusnya tim Amin mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap pasangan Prabowo Gibran pada saat pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden. Dia juga menambahkan bahwa keberatan dapat diajukan selama kampanye debat antara pasangan calon. Bahwa kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan kepada termohon baik ketika pengundian nomor urut dan kampanye metode debat, tutur Hifzil. Namun, selama proses pemilihan presiden 2024, termasuk saat debat antara pasangan calon, tim Amin tidak pernah mengajukan keberatan. Dia menegaskan bahwa semua pasangan calon telah mengikuti seluruh proses pemilihan presiden yang diatur oleh KPU. Bahwa andai pun pemohon mendalilkan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai pengundian paslon sampai pelaksanaan kampanye dengan metode debat paslon, katanya. Bahwa kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan kepada termohon baik ketika pengundian nomor urut dan kampanye metode debat. Sebaliknya pemohon bersama-sama paslon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan kampanye metode debat paslon, bahkan dalam debat pemohon saling lempar jawaban, sanggahan dalam kampanye metode debat yang difasilitasi termohon. Imbuh dia. Menurut KPU, argumen dari pihak 01 tampak tidak biasa jika mereka berpendapat bahwa pendaftaran pasangan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 tidak memenuhi syarat formal. Hal ini karena, baik pihak 01 maupun 03 tidak pernah mengajukan keberatan selama proses pemilihan presiden berlangsung. KPU berpendapat bahwa pasangan Amin tidak akan meragukan keabsahan penerimaan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden jika mereka berhasil memenangkan pemilihan. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftar pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara, kata Hifzil. Pertanyaannya adalah andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, sambung dia. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, MK, saat ini sedang memproses kasus perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau kontroversi Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, berperan sebagai pemohon dalam kasus perselisihan ini. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum, KPU, berada di posisi sebagai pihak yang dituntut dalam kasus ini. Di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga terlibat sebagai pihak yang berkepentingan.
Tim Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke MK karena mereka tidak setuju dengan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Menurut keputusan KPU, Prabowo Gibran memenangkan pemilihan dengan mendapatkan 96.214.691 suara, atau 58,6% dari total suara sah. Sementara itu, Anies Muhaimin mendapatkan 40.971.906 suara, atau 24,9% dari total suara sah. Dan Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara, atau 16,5% dari total suara sah. Kedua kelompok ini memiliki permintaan yang sama, yaitu mereka ingin Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Mereka berdua ingin pemilihan diadakan kembali tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran. Mahkamah Konstitusi telah mengadakan sidang pemeriksaan pendahuluan, penyampaian permohonan, pada hari Rabu 27 Maret dan sidang pemeriksaan persidangan, penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, pada hari Kamis 28 Maret. Seiring berjalannya proses, semua pihak yang terlibat dalam kasus ini telah menyampaikan pembelaan mereka masing-masing, termasuk kubu Prabowo Gibran yang saat ini menjadi pasangan calon dengan jumlah suara tertinggi berdasarkan hasil penghitungan KPU. Berikut poin-poin pembelaan Prabowo Gibran di MK. 1. Bantuan sosial disetujui bersama DPR. Yakub Hasibuan, yang merupakan kuasa hukum dari kubu Prabowo Gibran, membantah tuduhan bahwa ada upaya politisasi program bantuan sosial, Bansos, untuk memenangkan pasangan calon nomor 02, yaitu Prabowo Gibran. Yakub berpendapat bahwa Bansos adalah program pemerintah yang telah direncanakan sejak lama. Dia juga menambahkan bahwa pengadaan Bansos telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Mengingat semua program kerja Presiden dan para menterinya sudah direncanakan jauh hari dengan pengajuan anggaran dan sudah disetujui. Sehingga bagaimana mungkin program pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024, ujar Yakub dalam sidang PHPU di Gedung MKRI, Jakarta, Kamis 28 Maret. Yakub menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Dia juga menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak dasar warganya. Dia juga merujuk pada data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, yang mencatat bahwa ada 331 kejadian fenomena alam dan bencana yang terjadi selama periode Januari hingga Maret 2023. Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan kegagalan panen akibat banjir. Dengan total lahan sekitar 54.000 hektare pada 163 kabupaten di 20 provinsi, jelas dia. Yakub menekankan bahwa dalam menghadapi fenomena tersebut, Presiden, sebagai pemimpin tertinggi, harus menunjukkan kepekaan dan keprihatinan. Dia juga menuntut Jokowi untuk segera dan tegas dalam mengeluarkan kebijakan berupa bantuan sosial untuk rakyatnya. Oleh sebab itu Presiden diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan perubahan APBN, sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F UU APBN tahun 2024, kata dia. Sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir, imbuhnya. Selain itu, Yakub berpendapat bahwa argumen pemohon yang seolah-olah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan Menteri dalam mempolitisasi program mereka untuk memenangkan pihak terkait adalah tidak berdasar. Sebelumnya, kubu pasangan calon nomor 03 telah menyatakan adanya intervensi dari pemerintah dalam kontes pemilihan presiden. Dua kubu Ganjar mengakui hasil suara versi KPU. Yuri Kemal Fatlullah, yang merupakan kuasa hukum dari Prabowo Gibran, berpendapat bahwa kubu Ganjar Mahfud telah mengakui hasil suara mereka yang telah ditetapkan oleh KPU. Yuri menyatakan bahwa Ganjar Mahfud tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam perhitungan suara oleh KPU. Bahkan, dokumen gugatan yang diajukan oleh Ganjar Mahfud justru mencantumkan rekapitulasi suara berdasarkan versi KPU.
Dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon. Tutur Yuri di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret. Menurut tim Prabowo, Ganjar Mahfud seharusnya dapat menunjukkan di mana dan berapa banyak ketidaksesuaian suara dalam rekapitulasi KPU. Hal ini juga harus didukung oleh argumen kuantitatif yang jelas. Namun, tim Ganjar Mahfud justru mencantumkan tabel perolehan suara dengan menghilangkan perolehan suara Prabowo Gibran. Langkah ini tidak disertai dengan alasan kuantitatif, sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 194 juta hingga tinggal 68,01278, kata Yuri. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal tertentu yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan, sebut dia. Sebelumnya, dalam permohonannya, Ganjar Mahfud berpendapat bahwa Prabowo Gibran seharusnya tidak memenangkan Pilpres 2024. Menurut mereka, pasangan calon dengan nomor urut 2 seharusnya mendapatkan 0 suara di semua provinsi dan di luar negeri. Pendapat ini didasarkan pada dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ganjar Mahfud menilai bahwa Prabowo Gibran telah melakukan berbagai bentuk kecurangan selama pemilihan presiden. Di sisi lain, permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 yang diajukan oleh tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD terus diproses di Mahkamah Konstitusi, MK. Pada hari Kamis, 28 Maret 2024, yang lalu, tim Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang berkepentingan, telah menyampaikan pembelaan mereka. Tim pembela Prabowo Gibran menegaskan bahwa tuntutan dari Anies dan Ganjar untuk mendiskualifikasi Gibran dan mengadakan pemilihan ulang tidak relevan. Mereka juga menegaskan bahwa klien mereka memenangkan pemilihan presiden 2024 bukan karena intervensi dari Presiden Joko Widodo, seperti yang dituduhkan oleh tim Anies dan Ganjar. Oleh karena itu, para pengacara dari pasangan calon dengan nomor urut 2 tersebut meminta Hakim MK untuk menolak semua permohonan. Kubu Prabowo Gibran menilai, permintaan agar MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan memerintahkan pemilu ulang dapat menimbulkan krisis. Hal ini disampaikan anggota tim pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden, Pilpres, 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait. Bila mana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, kata Otto di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Otto menilai tidak tepat apabila kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud membawa seluruh persoalan kecurangan pemilu kepada MK. Ia menilai, persoalan tersebut semestinya ditangani sejumlah lembaga, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, bukan ke MK. Menurut Otto, sengketa ke MK semestinya fokus pada mempersoalkan jumlah suara hasil pemilu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Oleh karena itu, proses sengketa di MK pun dibatasi dan harus diputuskan dalam waktu 14 hari kerja. Undang-undang menentukan jatah waktu 14 hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh termohon yaitu KPU dan jumlah suara yang dianggap benar oleh pemohon, kata Otto.